Oke, kita mulai untuk materinya ya, Bun. Kali ini yang akan kita mau bahas adalah tema psikologi perkembangan anak ya. Saya share dulu. Oke, Sejin. Ya maaf, masih ada suara yang kurang nyaman. Sudah terlihat ya untuk share screen saya ya, Bun. Sudah terlihatnya. Ini saya matikan untuk videonya aja biar nanti lebih mudah untuk transfer datanya. Oke, untuk kali ini ya, kali ini kita lanjut untuk pembahasan tentang psikologi perkembangan anak. Kemarin sudah sampai mana, Bun? Ada yang ingat? Ada yang ingat untuk psikologi perkembangan anak? Ada yang masih ingat? Oke, kita lanjut aja ya. Untuk teori-teori ya, teori-teori kalau psikologi ini memang kaitannya dengan teori-teori ya, teori-teori perkembangan anak ya. Nah, nanti Bunda bisa mengetahui ya, bagaimana sih ya untuk perkembangan anak. Maksudnya tahapan secara mentalnya, mulai dari usia 1 tahun, 2 tahun, baik itu cara dia bermainnya, ataupun cara dia eh, gerakannya, ataupun perkembangan secara menyeluruh gitu ya. Kemarin untuk teori psikoanalisis sudah belum ya, Bun? Kayaknya sudah deh. Maaf ya, saya agak lupa ini. Kemarin nggak gitu. Ini sudah masuk ke Yang teori saya ingat sampai sampai apa, Bun? Sampai sampai apa? teori Freud itu. Oh, teori Freud ya. Oke, ya. Nah, ini Freud ini oke saya lanjutkan ya. Freud ini seorang dokter ahli saraf ya. Nah, dia mengembangkan gagasannya tentang teori psikoanalisa dari pekerjaan dengan pasien yang terkena gangguan mental, gitu ya. Nah, kepribadian orang dewasa ditentukan oleh cara mengatasi konflik antara sumber kenikmatan awal, yaitu mulut, dubur, alat kelamin, dan tuntutan realitas. Bila konflik ini tidak diatasi, individu akan mengalami perasaan terfiksasi yang mendalam pada tahap perkembangan tertentu. Nah, jadi ya Bun, ini kaitannya ya dengan eh, apa namanya pusat kenikmatan ya yang karena kalau individu dewasa itu kan di alat kelaminnya ya. Nah, tapi untuk tahapan secara perkembangan anak itu ya, yang pertama dimulai dari mulutnya ya. Jadi Bunda kan pernah melihat ya anaknya itu di usia sekitar 8 bulanan, eh, mereka ketika mengambil atau memegang apa saja itu dimasukkan ke mulutnya, ya kan? Nah, itu karena pusat kenikmatan di mulut. Jadi dia suka memasukkan barang-barang ke mulut gitu ya. Entah apapun itu gitu ya. Nah, mungkin kalau ada di antara anak bunda sekalian ini yang masih eh, makan sesuatu yang dirasa aneh gitu ya. Entah itu sandal kah, entah itu apa tanah kah dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi masih masih ada ya untuk atau perkembangan yang bentar mas, yang ini belum selesai gitu ya. Jadi eh, kalau dalam apa teori refleks primitif ya, jadi belum terintegrasi dengan baik karena sebetulnya itu antara fisik dengan mental itu berkembangnya bersama-sama atau bareng-bareng dan kerja tubuh pun juga bareng-bareng. Jadi tidak bisa eh, apa istilahnya ini kerja sendiri, yang selainnya kerja sendiri kayak sensor dasar, vestibular kerja sendiri, preparasi sendiri itu enggak. Jadi memang bareng-bareng semuanya gitu ya.
Selanjutnya eh didubur. Nah, kalau ini di usia sekitar 4 tahun. Nah, dia menikmati ketika BAB, ya, dia menikmati eh, saat mengeluarkan itu apa namanya feses gitu ya. Nah, karena kan nikmatannya didubur. Terus selanjutnya setelah 5 tahun ke atas ya dia sudah mulai di alat kelaminnya bisa kenikmatan. Maka kadang ini dilihat anakku kok seringan ya, sering pegang-pegang alat kelaminnya ya. Nah, jadi dia masih menikmati itu tapi nggak bisa mengontrol dirinya ya. Dan itu memang ya gangguan perilaku jadinya seperti itu. Paham ya gitu. Jadi memang ada tahapannya gitu. Nah, selanjutnya eh, berlanjut ke teori Erikson ya. Eh, yang pertama, kepercayaan diri dan ketidakpercayaan dirinya. Ya, tahap ini berlangsung pada tahun pertama kehidupan. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik. Kepercayaan pada masa bayi menentukan tahap bagi harapan seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat tinggal yang aman dan menyenangkan. Ya. Jadi waktu bayi itu kan sebetulnya ini perjalanan normal aja ya. Kadang digendong, kadang ditaruh gitu ya. Dan waktu setelah lahir, ketika dipeluk gitu ya, digendong sama bundanya, itu bayi merasa nyaman dan itu menimbulkan perasaan atau rasa percaya diri pada anak ya, bahwa aku aman ya, aku aman tinggal di dunia ini, ada yang mengasuh aku gitu ya. Dia merasa aman dan itu akan berpengaruh pada tumbuh kembang si anak selanjutnya gitu ya. Dia cukup untuk kasih sayangnya dari orang tua, terus diperhatikan mungkin dari orang tuanya, sehingga anak itu merasa nyaman, gitu ya. Kadang juga kalau anak itu eh, tidak tidak apa ya, tidak sering dipeluk, dia kan merasa kecemasan mulai muncul, gitu ya. Kecemasan mungkin sering nangis kah atau mungkin dia pernah ada trauma, mungkin jatuh waktu masih bayi. Nah, kadang kalau kita menenangkan kan dengan menggendongnya gitu ya. Jadi kalau saya tekankan ya, kalau saya berpemahaman ya, ketika anak menangis, bahkan mungkin bisa jadi di usia yang sudah sekitar 4 tahun atau 5 tahun, itu kita masih boleh kok menggendongnya. Asal jangan sampai si anak ini ketergantungan, pengen digendong terus juga enggak gitu. Jadi kita yang menunjukkan bahwa kita sayang sama si anak gitu ya. Kita boleh memeluknya, bahkan sering menciumnya, sering menggendongnya, terus tapi bukan sering deh. Maksudnya sesekali boleh sesekali ya. Kalau sering nanti jadi tuman, jadi ketagihan dia ya. Kadang nggak boleh, kadang nggak minta pun kita gendong kan, biar anak itu paham bahwa tidak apa ya istilahnya itu tidak selalu apa yang dia inginkan itu diturutin juga, tapi kita sayang ketika kita tidak menuruti apa yang kamu inginkan itu, ibu sayang, masih sayang gitu loh. Jadi biar anak itu paham gitu ya. Selanjutnya otonomi dan rasa malu atau keraguan-raguan. Nah, tahap ini berlangsung pada usia 1 sampai 3 tahun. Setelah bayi memperoleh kepercayaan diri dari orang tuanya, mereka mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri, sehingga mereka mulai menyatakan bahwa mandiri dan otonomi. Menyatakan rasa mandiri, maaf ya. Rasa mandiri dan otonomi. Jadi si anak itu pengennya apa-apa dilakukan sendiri ya. Mulai dari makan, pengen sendiri gitu ya. Kalau di usia 3 tahun tuh biar aku aja bu gitu ya. Kadang mengaduk mengaduk apa namanya, bikin minum susu biar aku sendiri atau apa. Nah, sering kan kita melihat anak itu pengennya dikerjakan sendiri. Padahal kalau dikerjakan itu tumpah-tumpah mungkin ya, atau pas makan berceceran. Tapi nggak ada masalah. Kasih aja kepercayaan gitu ya. Biar dia mencoba ya. Kalau kita mencegahnya atau bahkan memarahinya, kamu nggak bisa gini-gini. Nanti tumpah semuanya, nanti pecah macam-macam gitu ya. Ya kita bisa apa ya istilahnya
mengganti ya. Mungkin kalau pecah ya diganti. Di sini aja yang gelas plastik. Kalaupun jatuh nggak pecah, tumpah biasa namanya anak baru belajar gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau anak itu diberikan fasilitas untuk bisa mencoba, dia punya rasa otonomi ya untuk mengatur dirinya bahkan pengen mengerjakan apa-apa sendiri, nggak ada masalah, kasih aja, difasilitasi aja gitu ya, karena memang proses perkembangannya di fase itu dia pengen apa-apa sendiri gitu ya. Jadi Bunda mengetahui ini biar nanti bisa menyikapi dengan baik ya. Kalau berbahaya ya dilarang, misalkan listrik ya itu ya dilarang, atau pisau atau benda tajam, gunting kah, pisau kah. Nah itu kalau benda tajam, nah itu harus awasi. Kalaupun tidak boleh ya diganti dengan alternatif lain, mungkin pisau mainan kah atau gunting kertas yang tidak tajam kah. Nah, tapi kalau apa namanya kita menyikapinya salah, mungkin dengan memarahi anak ketika mungkin waktu bikin minum gelasnya jatuh, pecah, terus anak dimarahin. Nah, nanti dia kalau sering dimarahin karena perilaku yang pengennya mengeksplor, tapi ketika ada kesalahan, kita orang tuanya memarahi dia, tidak menenangkan, padahal dia posisi cemas gitu ya, takut dimarahin, takut. Nah, kalau pola didik yang seperti itu, ke depannya anak cenderungnya dia selalu ragu-ragu untuk memulai sesuatu, itu ragu, maju mundur, nggak sampai-sampai gitu. Malu-malu ini maksudnya apa ya, nggak pede ya, nggak pede gitu ya. Dia itu eh, ya nggak pede, jadi nggak berani ya, cenderungnya itu nggak berani ya, nggak berani untuk misalkan Bu Guru atau Pak Guru, ya siapa yang berani maju, misalkan berani mempraktekkan apa atau disuruh maju sama Pak Guru Bu Guru, dia cenderungnya malu atau ragu-ragu untuk mengerjakan sesuatu, tuh dia masih masih belum bisa memutuskan iya nggak ya gitu, ragu-ragu. Istilahnya kalau udah besar jadinya people pleaser, apa apa dibolehin, kamu gini ya iya, kamu gini ya iya, terserah kamu. Nah gitu ya jadi orangnya ya. Nah, itu nggak bagus ya. Kita bisa kok ya menanamkan ke anak berani bilang tidak ya sama orang lain, sama mungkin temennya kah. Jadi nggak jadi suruhan gitu ya, ada temannya dibully gitu. Selanjutnya ya, eh, prakarsa dan rasa bersalah ya. Jadi tahap ini berlangsung selama 2 tahun. Bukan 2 tahun maksudnya, tahun-tahun prasekolah ya. Jadi sebelum sekolah ya, terjadi berlangsung selama sebelum sekolah. Dunia sosial yang lebih luas akan mereka hadapi. Untuk menghadapi hal ini diperlukan perilaku aktif dan bertujuan. Pada tahap ini, anak-anak diharapkan menerima tanggung jawab atas tubuh, perilaku, mainan, maaf, perilaku mereka, mainan mereka sendiri. Nah, udah mulai dikasih tanggung jawab ya. Tahun-tahun prasekolah kapan? Yes, sekitar usia TK lah ya, sebelum SD maksudnya ya. Sebelum SD mulai diajari tanggung jawab untuk dirinya sendiri maksudnya ya, bukan tanggung jawab yang besar kayak bekerja dan enggak, bukan ya, tapi mengurus dirinya sendiri, perilakunya, kalau salah ya minta maaf gitu. Kalau dia menumpahkan, mungkin dia diminta untuk membereskan kembali, mungkin ambil ambil mainan atau ambil mainan, ambil pel untuk dibersihkan apa namanya tumpahannya yang tadi, terus apa menyingkirkan makan apa tempat makannya ke belakang. Nah, mulai diajarkan kemandirian itu gitu ya. Kalau habis main diberesin. Nah, itu mulai di tahun-tahun prasekolah sebelum SD lah ya. Dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab ya. Gitu. Ini memang harus disiplin ya, Bu. Kalau kita eh, tidak bisa
apa ya, disiplin, misalkan habis mainan terus anak pergi begitu saja ya. Dan kita membiarkannya gitu ya, atau tanpa ada komunikasi sebelumnya gitu ya. Itu ya nanti perilaku yang dia munculkan kan seperti itu. Sekarang di kebiasaan. Kecuali kalau anak gini, ibu nanti aku bereskan. Kalau udah aku mau ke tempat temanku dulu atau aku mau keluar dulu sebentar nanti aku bereskan. Iya nggak apa-apa. Yang penting kita kalau dia udah bilang gitu ya kita minta tanggung jawabnya. Tadi katanya mau beresin. Kalau misalkan dia males atau dia mungkin apa ya menghindar gitu ya, kita bantu si anak itu untuk yuk, yuk dibantu sama ibu, dibantu gitu ya. Jadi kita membantu dia untuk menyelesaikan tugas-tugasnya supaya si anak itu eh, merasa ada tanggung jawab ya terhadap diri diri dia sendiri dan perilakunya gitu. Itu memang harus kita fasilitasi ya Bun, karena kita baru mendidik gitu ya. Jangan ketika anak itu misalkan nggak mau terus kita biarkan atau kita marahin ya. Kamu gimana tadi bilangnya gini-gini. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah ya. Terkadang anak nurut iya, tetapi menimbulkan atau meninggalkan eh, persepsi negatif terhadap diri kita gitu ya. Ibu ini sukanya marah-marah itu kali ya. Terus selanjutnya, pengembangan rasa tanggung jawab ini meningkatkan prakarsa. Namun, perasaan bersalah yang tidak diharapkan dapat muncul bila anak diberi kepercayaan dan dibuat merasa cemas. Erikson yakin bahwa rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa berhasil. Oke, jadi kan kalau kita dalam saya memberikan latihan ya Bun, itu kan selain membentuk perilaku atau selain memberikan apa namanya mematangkan sistem sensori, juga membentuk perilakunya. Ya, perilaku apa? Perilaku bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, jadi kenapa saya menekankan harus habis gitu ya? Misalkan memindah 5 bola harus habis pun gimana kan banyak sekali bolanya satu keranjang. Nah, berarti itu salah kita. Kenapa kasih satu keranjang? Harusnya sesuaikan dengan kemampuan anak. Misalkan oh anak ini kayaknya atensi konsentrasinya masih buruk deh. Tak kasih bola memindah bola 3 aja dulu. Yang penting habis, ya kan? Nah, jadi eh, harus selesai itu menjadi aturan pakem ketika kita memberikan latihan selama di rumah ataupun dimanapun ya entah itu di klinik di rumah sakit di manapun itu harus habis maka ketika harus habis kita sesuaikan aja dengan kemampuan si anak gitu itu ya Bun. Nah selanjutnya kalau anak nggak habis gimana Bun? Nah ini nanti akan menimbulkan masalah baru ya. Apa masalahnya? Ya masalahnya kemarin-kemarin itu ada komplain gitu ya, ada komplain. Bun, kenapa ya Bun? Anakku sudah aku latih, tetapi kok malah tambah tantrumnya, malah seenaknya sendiri gitu ya. Nah, kok malah mengalami kemunduran ya Bun? Nah, anggapannya seperti itu ya, Bunda yang ini, yang komplain ini. Oke, saya tanya, Bunda yang dilatihkan apa gitu kan di rumah? Ya, seperti yang Bunda latih, yang Bunda berikan gitu ya. Nah, cara melatihnya seperti apa gitu ya. Nah, terkadang orang tua itu tidak apa tidak mengindahkan ya, tidak mengindahkan instruksi yang diberikan oleh terapis gitu ya. Ini harus habis ya Bu. Nah, ketika nggak habis sudah kabur, harus ditangkap anaknya terus dibalikkan lagi, maksudnya diselesaikan. Nah, yang terjadi ketika melatih misalkan naik papan titian si anak itu nggak habis memindah bola atau targetnya belum selesai kabur tapi dibiarkan. Nah kalau seperti itu terus
anak akan berpersepsi, ah nggak selesai nggak apa-apa, dan dia akan semaunya sendiri gitu ya. Eh, Tidak hanya itu aja, dia tambah pinter tapi tidak sesuai dengan aturan gitu, karena dia terbiasa melanggar aturan dan kita biarkan, akhirnya jadi legal. Seperti itu bagi anak maksudnya ya. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh, harus selesai. Kalau kalau dia main sendiri nggak ada masalah. Kamu mau mau memindah dua bola, tiga bola sekaligus, atau bahkan cuman jalan aja nggak ada masalah gitu ya. Tetapi kalau latihan harus disiplin ya. Dan ketika anak puas, ketika anak berhasil ya, berhasil menyelesaikan targetnya, tentu ada rasa puas dalam dirinya. Oh, aku berhasil, aku bisa. Nah, itu yang ingin kita tanamkan pada anak bahwa kamu bisa. Kadang ada anak yang dikasih tugas nggak mau, kabur, lari, atau merasa nggak bisa, akhirnya nangis gitu ya. Dia belum mencoba, tapi dia sudah menyerah duluan. Kalau secara teori di otak itu kecemasan sudah datang duluan. Jadi amigdala ya, kalau di otak itu kan ada istilahnya amigdala yang berfungsi untuk eh, ini menanggapi masalah yang datang itu, aku harus kabur, aku harus menghadapi, atau aku harus diem mematung gitu, kadang ada yang gitu ya. Nah itu yang kalau pas nangis itu berarti dia nggak mau apa namanya, nggak mau gabung atau nggak mau fight gitu, nggak mau gitu ya. Eh, Artinya dia pilih kabur gitu loh, nggak mau ngerjakan gitu. Gitu, seperti itu ya Bun. Nah, jadi paham ya kenapa Bun harus ada sampai tuntas, kenapa Bun harus apa namanya sesuai diberikan aturan gitu ya. Nah, itu sekalian membentuk perilaku anak supaya dia bertanggung jawab terhadap dirinya, belajar ya, belajar menyesuaikan atau mengadaptasikan dirinya dengan aturan sederhana yang kita berikan gitu. Kalau sederhana aja dia nggak bisa, apalagi nanti kalau dia di sekolahnya, di lingkungan sosialnya, gitu ya, dia akan kesulitan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya karena nggak terbiasa sesuai aturan gitu. Nggak bisa kontrol dirinya jadi kurang gitu ya. Akhirnya dia dikucilkan, dibully gitu ya sama lingkungan. Selanjutnya, tekun dan rendah diri ya. Jadi tahap ini berlangsung sekitar usia SD. Yang tak kalau yang prakarsa dan rasa bersalah ini berlangsungnya sebelum usia prasekolah ya. Artinya TK gitu ya. Kalau yang tekun dan rendah diri ini munculnya ketika dia di usia SD gitu ya. Prakarsa membawa anak terlibat dalam pengalaman-pengalaman baru. Pada masa pertengahan dan akhir usia kanak-kanak, mereka mengarahkan energi mereka untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Bahaya jika pada masa ini rendah diri, perasaan tidak mampu, dan perasaan tidak produktif. Peran guru sangat penting. Nah, jadi ketika di SD nanti ya, ketika anak mungkin udah usia 7 tahun ke atas gitu ya, dia perlu diberikan pengalaman-pengalaman ya, keterlibatan dia dengan teman-temannya. Nah, ini memang peran guru harus apa ya, sangat penting di sini. Kalau ada anak yang mungkin dia masih kesulitan, bagaimana caranya biar dia itu kemampuan untuk bersosialisasinya ditumbuhkan, eh, terus apa namanya gairah ya untuk bermain, apa namanya terus untuk mengikuti pelajaran-pelajaran, misalkan ada kesulitan itu seperti apa, cara solusinya, cara menyelesaikan masalahnya. Jadi bisa dilihat ya Bun dari sosialisasinya, dari keterampilan komunikasinya, dari cara anak itu mengikuti pelajaran di sekolah, itu bisa dilihat apakah anak ini bermasalah atau tidak gitu ya. Gitu. Bahayanya ketika dia merasa rendah diri atau dia merasa tidak bisa gitu ya.
aku nggak bisa itu, aku nggak bisa, semuanya nggak bisa, semuanya nggak bisa. Nah, kemungkinan ini ada salah pola asuh gitu ya. Mungkin sering dimarahin di rumah sama orang tuanya, dikit-dikit eh, apa namanya, kalau ada sesuatu yang mungkin nggak tepat itu orang tuanya terus marah, terus tabok gitu ya, atau dicubit atau dipukul. Nah, terus anak itu jadinya nanti eh, tidak produktif gitu ya, takut untuk memulai suatu suatu aktivitas, untuk memulai suatu prakarsa gitu ya, dia idenya apa gitu masih masih sangat apa ya, kesulitan karena dia merasa memanajemen dirinya masih sulit juga ya. Aku berani nggak ya, berani nggak ya, ragu-ragu. Kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa gitu terus. Ya jadi nggak pede dia, rendah diri atau minder gitu. Gitu ya Bun. Nah selanjutnya ini masih ya teori Erikson ya, karena memang kalau di psikologi itu kan teori-teori gitu ya. eh, Identitas dan kebingungan. Ya, jadi tahap ini berlangsung pada usia remaja yang dihadapkan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, kemana mereka menuju kehidupannya. Nah, jadi pola asuh yang kita berikan kepada anak dari mulai setelah dia lahir, gitu ya, sampai dia nanti remaja, dewasa awal itu berpengaruh ya, Bun, berpengaruh pada masa-masa dewasanya gitu ya. Apakah anak ini istilahnya orang itu mencari jati diri gitu ya. Padahal juga sebetulnya kalau itu kita penuhi ya, kita berikan dengan eh, rasa perhatian, sayang kepada anak, insya Allah anak itu akan menyesuaikan ya dengan pendidikan orang tuanya. Nah, dia sudah menjadi makhluk sosial. Masalahnya kalau udah besar itu kan udah mulai makhluk sosial ya. Kalau bundanya takut misalkan, wah ini pergaulan di luar sungguh mengerikan misalkan seperti itu. Aku nggak ingin anakku terlibat yang mungkin pergaulan bebas ataupun yang lain-lain gitu ya. Kalau usia remaja kan sudah punya teman sendiri ya, sudah mengikuti apa kata teman saya gitu ya. Kalau kata orang tua, kata ayah, kata ibu mungkin nggak terlalu apa ya diperhatikan, sudah mengikuti apa kata temennya gitu ya. Nah, dia sudah mulai jadi makhluk sosial. Kalau sudah makhluk sosial ya dilepas gitu ya. Tapi gimana pun ketika di luar dia sangat tidak bisa menjaga dirinya, bahkan sama bergaulnya sama anak-anak yang nggak benar gitu ya. Nah, itu berarti pola asuh kita kemungkinan ada yang salah gitu ya. Ketika anak itu di usia masih dengan kita di bawah 5 tahun, ya berarti jangan di apa ya istilahnya, jangan dikasihkan ke sosial dulu karena itu nanti ada fasenya sendiri. Kalau anak itu masih usianya masih masa pengasuhan, ya kita asuh sendiri dari orang tuanya gitu. Nah, setelah nanti dia udah usia remaja, dia udah makhluk sosial ya kita lepas karena dia sudah mau nggak mau dia bergaul sama yang lain gitu ya, sama teman-temannya, sama mungkin lingkungan sekitar gitu. Kalau pondasinya nggak kuat, nggak kita siapkan bahwa dia harus punya prinsip, dia percaya diri, dia berani menolak ketika diminta untuk ini itu yang nggak benar, kita pahamkan mana benar mana yang salah, dan nah itu kita kuatkan pondasinya dulu, kita banyak kasih sayangnya kepada anak gitu ya. Jadi anak itu nanti akan bisa memilih ya, bisa memilih, oh ini lebih apa namanya, lebih aman aku di mana ya. Nah, gitu. Kalau pengasuhan yang sedari kecil mungkin dari orang tuanya marah-marah terus, suka mencaci, menghardik anaknya, ya anak nanti larinya ke teman-teman yang nggak benar gitu ya. Karena dia mencari tempat yang nyaman bagi yang mau menerima dia gitu ya. Sedangkan yang menerima dia kan teman-temannya yang mungkin ya udah kamu nggak apa-apa di sini, kamu aman, atau bukan aman ya, maksudnya nggak ada yang negur, nggak ada yang apa ya istilahnya itu, nggak ada yang marah-marahin dia, bahkan
kadang ditraktir makan, diberikan perhatian sama teman-temannya yang seperti itu tuh ya. Nah, dia tentu ya memilih lingkungan yang seperti itu. Nah, maka peran orang tua di masa-masa anak-anak ya di bawah 12 tahun itu sangat penting ya. Dijalin betul untuk pondasinya ya, pondasi psikologisnya, maksudnya kedekatan kita sama anak ya supaya nanti ketika dia sudah jadi makhluk sosial itu kalau ada masalah dia pulang, bukannya pergi dari rumah gitu. Dia pulang karena tempat yang paling nyaman di rumah ya sama ibunya, sama ayahnya gitu. Ya Bun. Tuh. Selanjutnya satu lagi ya untuk teori Erikson, keintiman dan keterkucilan ya berlangsung selama masa awal dewasa sekitar usia setelah SMA lah ya itu setelah SMA itu kan akhir remaja tapi akhir remaja kalau habis SMA itu loh Bun itu setelah usia sekitar 18 tahun ya itu berarti awal dewasa ya paham ya nanti sampai usia sekitar 20-an tahun ya 20 tahunan di awal gitu. Nah, itu awal dewasa ya. Jadi dia mengalami keintiman dan keterkucilan ya, menghadapi pembentukan relasi intim dengan orang lain. Nah, dia mulai punya keintiman ya, mungkin punya bestie yang apa ya istilahnya itu teman-teman akrab gitu ya, teman akrab banget gitu ya. Atau dia terkucil sendiri, nggak punya teman. Maaf ya, minum dulu. Ya, terus jika berhasil membentuk persahabatan yang sehat dan relasi yang akrab, maka keintiman akan tercapai. Ya, jadi dia bisa lah ya menjalin hubungan dengan pertemanan itu dia bisa gitu ya, nggak ada masalah untuk keterampilan sosialisasinya gitu. Dia bisa bukan terus mengiyakan ya, mengiyakan semua perintah teman terus iya iya iya, nggak juga gitu. Cuman dia bisa apa ya menghadapi gitu ya apakah ini benar atau enggak dia bisa membedakan gitu ya mana yang harus aku ikutin mana yang harus aku lakukan nah, mana yang harus aku pilih ya bisa ya bisa menciptakan persahabatan yang baik lah ya. Jika tidak berhasil menjalani dengan baik, maka akan terjadi keterkucilan. Nah, jadi kalau si anak ini bermasalah gitu ya, kemungkinan dia akan dikucilkan ya, akan eh, ya karena nggak punya teman, dia nggak bisa bersosialisasi dengan baik. Mungkin yang tadi dia merasa minder, merasa ragu-ragu terus, bingung gitu ya. Nah itu rawan ya, rawan untuk kena bully, rawan untuk kena hal-hal yang buruk ya, mungkin seperti pergaulan bebas, narkoba. Nah, kan kebanyakan kayak yang narkoba itu anu ya, Bun. Eh, ada masalah ya untuk apa namanya di masa kecilnya ya. Jadi untuk tidak harmonis di keluarganya. Akhirnya dia mencari kenyamanan di luar. Nah, yang bisa menerima dia ya teman-teman yang seperti itu gitu ya. Teman-teman yang memberikan uh, secara secara apa ya, secara fisik malah merugikan gitu ya, malah membuat rusak gitu ya. Nah, maka perlunya uh, apa diciptakan kehangatan dalam keluarga ya, mumpung ini masih kecil-kecil ya kan, kita berikan kasih sayang ya. Jadi ketika kita melatih anak itu pun, meskipun dia tidak paham ya kita berikan ya, kita berikan pemahaman yang baik, kita kalau bisa sambil ada sentuhan gitu ya, sentuhan fisik ya, entah itu di apa ya, kalau Jawa itu dirangkul gitu ya, dirangkul ya apa ya, kalau dipeluk kan memang seluruh tubuhnya, dipegang pundaknya, dielus punggungnya atau dielus apa namanya kepalanya, disayang.
sentuhan fisik itu memberikan perhatian khusus ya bagi anak gitu ya. Menjadi tanda, oh ibuku sayang sama aku, ibuku dia anak tuh suka ya ketika kita apa namanya, ketika kita sentuh, ketika kita peluk, kita sayang. Nah, itu mungkin tahap di awal itu dia agak cuek-cuek gitu ya. Tapi lama-lama nanti kalau kita biasakan akan terbentuk keintiman. Jadi ada ikatan gitu ya, chemistry antara kedekatan antara orang tua dengan si anak. Begitu ya, Bun. Oke, mungkin untuk teorinya saya cukupkan sekian ya. Untuk nanti bisa dilanjut di lain waktu. Ada yang disampaikan sampai sini? Ada yang bertanyakan tentang teori-teori? Teori gitu ya Bun ya. Yang seperti di iklan. Ada yang mau tanyakan? Ada? Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk tugasnya ya. Benar nih, nggak ada ya? Saya lanjutkan untuk tugasnya ya, Bun. Oh, ada nih, ada pertanyaan via chat. Nah, dari Bunda Neneng, anak saya kok nggak mau di video ya? Ya kalau nggak mau, ya. Tiap ada tugas, tahu di video jadi malas. Oke, nggak apa-apa Bun, nggak usah di video, nggak apa-apa. Kalau memang anaknya ketika tahu di video terus dia nggak mau gitu. Nggak, kita nggak usah kasih, nggak usah memvideo, nggak apa-apa gitu ya. Terus gimana dong Bu nanti evaluasinya gitu ya. Bunda cukup melaporkan nggak apa-apa, menulis pun boleh ya. Terus nanti dilaporkan. Nah itu terjadi ya bukan bukan istilahnya itu kan masing-masing anak berbeda ya Bun. Jadi ada anak yang memang dia nggak mau dilihat apa ya kebolehannya itu dia nggak mau gitu ya menceritakan apa namanya eh, misalkan kita tanya di sekolah dari sekolah tadi ngapain aja. Kadang ada yang malas juga untuk ngomong gitu ya kalau nggak kita tanya-tanya. Padahal di sekolah dia dapat prestasi gitu ya, tapi dia nggak mau nunjukkan itu. Kadang ada yang seperti itu juga. Nah, asal asal itu sebetulnya ada masalah ya, Bun. Asal kita itu bisa memahami anak gitu ya. Mungkin ada alasan tertentu bagi anak kenapa dia nggak mau di video gitu. Tapi nggak ada masalah, Bun. Secara perilaku itu bukan bukan gangguan perilaku ya, bukan itu privacy ya. Kita menghargai anak lah. Kalau misalkan dia memang nggak mau ya sudah, kita tetap kita latih. Kalaupun ada bunda kesulitan, ya nanti bunda bisa menanyakan gitu ya, menanyakan kenapa Bu ya ini kok dilatih cara melatih lompat kah atau cara melatih berguling kah? Nah kok kesulitan gitu ya? Ya memang keterbatasannya banyak ya Bun, karena nggak bisa lihat videonya gitu. Tapi asalkan selama anak itu nyaman dengan kita ketika kita latih, itu nggak ada masalah insya Allah ya Bun. Gitu. Selanjutnya, Bun, apakah ada keterkaitan secara spiritual anak khusus bisa diterapi dengan rukyah? Nah, kalau ini saya nggak yakin gitu ya. Yang saya tahu itu memang anak berkebutuhan khusus itu karena ada gangguan sensori gitu ya Bun. Bukan karena jin atau yang lain makhluk halus yang lainnya gitu ya. Memang eh, di sistem sensorinya itu bermasalah ya. Di mana vestibular mengatur ini terus proprioceptifnya ini jadi dia nggak bisa memadukan antara input sensori terus mengolahnya di otak itu nggak bisa. Memang terkadang itu menimbulkan rasa penasaran kok dia ngomong-ngomong sendiri gitu ya, atau menunjuk-nunjuk sendiri gitu kadang ya. Dan itu membuat merinding orang tuanya kadang gitu ya.
Tapi kalau sepengetahuan saya gitu ya Bun, nggak ada ya, nggak yang saya tahu yaitu karena gangguan sensori aja gitu ya, bukan karena yang lain-lain. Yang sependek yang saya tahu Bunda ya. Oke, dari Bunda Reski, anakku nggak mau sama sekali ngikutin ketika diajar berbicara. Oh, berarti masih tahapannya belum nyampe, Bun. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi harus dilatih untuk kegiatan yang lain dulu. Yang penting eh, kita nggak memaksa kok ya, nggak memaksa anak itu. Ayo, sampai gitu. Kalau anak sekiranya dia masih kesulitan, ya, masih kesulitan bisa kita apa namanya latih yang lain dulu ya. Kemungkinan memang dia sangat kesulitan untuk menirukan apa yang gerakan mulut kita. Kadang kesulitan karena gerakan mulut sendiri ada kaitannya dengan sistem sensori gitu ya, terutama vestibularnya. Ya masih udah usia 6 tahun ya, nggak apa-apa. Memang tapi coba Bun, kalau dikasih oral motor coba. Nanti oral motor dulu tanpa harus berbicara ya. Jadi cuman menirukan gerakan lidah kita. Bisa apa enggak gitu ya. Oh, buka mulut, dia ngikut buka mulut. Eh coba Bunda tiup lilin. Bisa apa enggak ya gitu ya. Tiup lilin gimana? Bisa apa enggak? Atau meniup gelembung. Jadi oral motor exercise-nya harus dilatihkan dulu gitu Bun ya, mulai dari eh, apa namanya, latihan tiup peluit, tiup lilin, tiup gelembung, berkumur-kumur, terus apa namanya, masas mulutnya juga gitu ya. Nah, latihannya di depan cermin kalau oral motor gitu ya. Nah, itu bisa juga. Ya, nah berarti nanti coba Bun, sudah bisa niup atau belum gitu ya, dicek dulu gitu ya. Nah selanjutnya dari Bunda Sari ya, anak aku kalau lapar dan ngantuk, kenapa tantrum ya? Padahal dia bisa ngomong. Nah, jadi eh, Bunda bisa bilang begini ya nanti ya. Nah, eh, diajari cara minta gitu ya, diajari cara minta. Kalau Hasim, misalkan Hasim ya, Hasim lapar, bilang sama bunda ya, Hasim lapar mah, gitu, atau Hasim lapar bu, gitu. Tidak nangis, tidak nangis, tidak ya kan, kalau tantrumnya apa bu, nangis ya, atau apa tantrumnya? Tantrumnya kalau nangis ya, Hasim tidak nangis, tapi bilang sama mama atau ambil piring ya, itu apa namanya. Jadi dia belum bisa mengungkapkan ya Bun, belum bisa Iya. mengungkapkan apa namanya eh, rasa dalam atau interoceptionnya. Dia kerasa lapar, kerasa ngantuk itu kan rasa dalam dari dalam. Tapi untuk mengungkapkannya masih masih kesulitan. Nanti Bunda ajarkan gitu. Didikte ya, apa ya, di kalau istilahnya di Bunda atau biasa manggilnya apa Bun? Ibu Ibu. gitu ya. Ibu. Iya. Ibu Hasim lapar, disuruh ngikutin gitu ya. Ibu Hasim lapar. Oh iya, lapar ya. Nah, kita meskipun kita yang barusan ngajarkan atau kita yang barusan mendikte, terus kita bisa balas lagi sini. Oh, Hasim lapar ya, ini perutnya kosong ya gitu. Perutnya keroncongan ya. Yuk kita ambil piring yuk gitu. Ya, ini cara, bahkan boleh ya kita ajari cara ngambil nasi, ini nasinya di sini, terus apa lauknya di sini. Nah, baru lapar. Nah, besok lagi kalau lapar gitu ya, bilang ibu Hasim lapar gitu ya. Nah, itu dan itu apa namanya, melatihnya nggak cuma sekali Bunda ya. Kayak kita mengingatkan anak duduk sitting itu berulang kali gitu ya. Kadang dia lupa lagi gitu lagi. Nah, jadi Bunda bisa apa namanya? Bisa mengulangi lagi ya, bisa mengulangi lagi treatment ini gitu ya. Kalaupun ngantuk pun sama gitu ya. Jadi ketika anak kok
masih tantrum kok, masih kemarin udah dikasih tahu tapi kok ini nangis lagi ya, kok ini tantrum lagi ya. Nah, Bunda bisa bilang lagi, diulang ya Hasim ya. Hasim, apa? Ibu, Hasim lapar atau Hasim ngantuk. Kita minta anak untuk ngomong. Jadi biar oh begini ya cara komunikasinya gitu. Itu ya Bun. Nanti bundanya langsung nanggepin juga gitu ya. Oh Hasim ngantuk ya, ayo bubuk sini gitu. Tapi harus anaknya harus diajari ngomong dulu. Cara komunikasinya begini loh, gitu loh. Kalau kita yang selalu tanggap, nanti anak nggak bisa ngomong, nggak bisa mengkomunikasikan, nggak bisa mengeluarkan apa yang dia inginkan, mengobrolkan ya, apa yang dia inginkan gitu ya. Harus diajari ngomong, nah, diajari cara dia ngomong, kita talkinkan kalau istilah dalam menghafal kita talkinkan gitu ya Bun. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Iya, oke. Iya, jadi eh iya kalau yang ngingetin kita yaitu kita nanti yang aktif ya. Jadi bundanya yang minta anak untuk ngomong ya. Coba ulangi gimana ngomongnya? Kalau lapar gimana ngomongnya Hasim? Hasim lapar. Oh, ini lapar ya perutnya kosong. Ayo kita ambil makan gitu. Nah, itu treatment sederhana sih ya. Kalaupun ngantuk, Ibu Hasim ngantuk gitu ya. Oh, ngantuk ya? Ya kita yang menanggapi sendiri, kita yang minta anak ngomong, kita yang nanggepin juga biar anak itu paham gitu. Iya, Bun. Dari Bunda Lani, Bun Akmar sulit sekali untuk mengerjakan tugas yang seperti jalan papan titian, papan keseimbangan, jalan jongkok, dan lain-lain. Lagi senangnya main puzzle Lego begitu. Alhamdulillah udah lebih cerewet. Apa boleh lebih difokuskan ke oral motornya? Boleh, Bun, boleh. Selain, tapi gini, Bun, memang eh, apa ya? Untuk aktivitas yang kayak papan keseimbangan, ya kalau jalan jongkok mungkin bisa ditunda atau bisa tidak dilatihkan. Tetapi untuk yang papan keseimbangan, papan titian, itu memang sebaiknya harus dilatihkan. Karena ketika nanti Bunda mengajari anak untuk keterampilan yang membutuhkan kognitif ya, entah itu apa namanya calis tungkah dan sebagainya kah atau mengingat kah, dia tidak akan tahan lama ketika pondasi dasarnya belum matang gitu. Main Lego pasal boleh ya, boleh gitu ya. Tetapi juga harus dilatihkan untuk keterampilan pematangan sensori yang lain gitu. Nggak ada masalah gitu ya pun. Mungkin bisa jadi dikurangi tapi tetap dilatihkan meskipun 2 hari sekali kah atau eh, apa namanya waktu longgar tetap dilatihkan gitu ya Bun. Gitu. Yeah. Ya, orang motor iya terus boleh dilatihkan terus nggak apa-apa. Nggak ada masalah itu sehari-hari dilatihkan pun nggak ada masalah Bun ya. Sambil main, sambil itu bisa gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ada lagi ya. Oke, sudah ya. Nah, untuk tugasnya, untuk anak di bawah 6 tahun ya adalah, oke, sebentar, masih loading. Yang pertama adalah digelitikin ya, digelitikin untuk apa itu Bun? Gitu ya, digelitikin dan menggelitikin gitu ya. Itu untuk anak di bawah usia 6 tahun. Gitu ya. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk stimulasi sensori taktil. Gitu. Tarik, berbagi dulu. Sudah kelihatan ya share screen saya ya, gitu. Nah, nanti untuk anak yang di atas 7 tahun, boleh nggak Bun main kayak gini? Ya boleh gitu ya. Boleh gitu. Ya, selanjutnya eh
tugas nomor 2 di ruang sensori motor, jalan jongkok sambil memindah 4 bola. Gitu. Pun kemarin kan kayaknya udah jalan jongkok, gitu ya. Iya, kalau misalkan anak apa namanya yang kayaknya kemarin itu ada yang belum, ada yang sudah ya. Saya mungkin agak lupa gitu ya. Coba nanti dicek lagi ya Bunda ya. Selanjutnya di ruang apa ini namanya pre-akademik atau fine motor skill gitu ya. Nanti ajari anak untuk melipat kertas. Ya. Nggak usah yang rumit-rumit kayak bikin origami nggak usah gitu ya. Yang simple aja. Misalkan kertas yang bentuknya persegi itu dilipat jadi dua, terus di apa di disetrika. Maksudnya disetrika pakai jari-jarinya itu. Jari telunjuknya itu bisa kita tempel sehingga lebih lebih lekat lagi gitu ya, nggak yang mudah membuka gitu ya, Bun. Paham ya? Yang saya maksud paham ya? Menyetrikanya pakai jari-jari, jari telunjuk maksudnya ya gitu. Melipatnya yang sederhana aja. Ini untuk melatih keterampilan fine motor skill dan dexterity atau memanipulasi benda-benda kecil gitu ya. Ya, yang dilatih adalah kekuatan ototnya. Nanti dilihat apakah dia kuat atau enggak. Terus koordinasi antara mata dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Itu bagus, bisa apa enggak gitu ya. Selanjutnya, bermain kuda-kudaan bersama ayah atau ibu. Nah, ini di ruang leisure time ya, di ruang leisure ya, sambil memindah bola minimal 4. Jadi nanti anak naik di punggungnya ayah. Ya ayah di kudanya atau ibunya di kudanya nggak apa-apa gitu ya. Ayo kita naik kuda yuk sambil memindah bola atau mainan yang lain boleh gitu ya. Selanjutnya di ruang produktivitas, menutup dan membuka toples makan dan botol minum sendiri. Gitu. Nah, bisa nggak ya kalau di sekolah, misalkan kalau yang udah sekolah gitu ya, itu menutup dan membuka toples makan ya, tempat makan maksudnya ya, itu dan botol minumnya bisa sendiri nggak ya? Nanti coba dicek ya, dilihat seberapa sih kemampuan anak gitu ya. Karena yang dibutuhkan itu adalah fine motor skill-nya, terus dexterity kemampuan memanipulasi benda-benda kecilnya, proprioceptifnya udah baik, baik atau belum, kan bisa dilihat dari situ ya. Terus yang selanjutnya di ruang keimanan, nanti mengajarkan adab sebelum tidur. Nah, sebelum tidur itu doa dulu gitu ya. Atau personal hygiene. Jadi mulai dari dia gosok gigi gitu ya, cuci tangan, cuci kaki ya. Terus dia berangkat tidur, baca doa dulu. Kalau dia yang muslim kan biasanya berwudu dulu sebelum tidur sama gosok gigi sambil berwudu. Nah, udah bersih kan. Nah, baru tidur baca doa, nah diajarkan gitu ya, mulai diajarkan ya, meskipun pun tapi kan belum bisa ngomong, nggak ada masalah, yang penting anak dengar ya, nah, dengar, kita biasakan yang baik, nanti sesekali kita minta untuk eh, apa menirukan yang sebisa anak aja gitu ya, sebisa anak aja, bahkan paling ujungnya pun nggak apa-apa gitu, yang penting anak itu ada interaksi, kita ajarkan itu nyambung sedikit banget, misalkan eh, diukur gitu anak 1 sampai 10 bahkan nilainya 0,5 pun cuma ngucap amin gitu aja pun nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, atau bahkan cuman melihat ibunya membaca doa pun nggak apa-apa gitu ya, yang penting ada interaksi, ada kontak antara orang tua ketika mengajarkan adab dengan anak ketika dia mau tidur. Jadi ketika tidur itu ada ritual, ritualnya ya gitu ya. Personal hygiene-nya dibaikin ya. Selanjutnya di ruang apa ini kognitif ya. Ya, menyuruh anak memakai sandal atau sepatunya dengan membedakan mana kanan, mana kiri. Ya, ya. Anak diminta ya
Nah, anak diminta ya untuk menyebutkan ya mana kanan mana kiri atau menunjuk juga nggak apa-apa. Tunjuk yang kanan, tunjuk yang kiri gitu. Mana sandal yang kanan, mana sandal yang kiri. Coba dipakai sandalnya gitu ya. Nah, itu saya. Nah, selanjutnya eh untuk ruang kemandirian, yuk kita antar anak yuk jajan ke warung ya. Beli makanan yang dia suka gitu ya. Bu, nanti di sana ngambilin apa-apa anak saya gitu ya. Ya kita bisa. Nah, dari situ kan dia mulai ada kefahaman gitu ya, mulai paham gitu ya. Kalau mengambil, oh, tapi kan dia diet, Bun. Nah, kalau ini lain ceritanya ya. Kalau ini sebetulnya untuk namanya anak itu kalau suka ya, kalau jajan kayak itu suka ya memilih barang yang makanan yang dia suka, itu senang juga. Dan itu suatu keterampilan sebetulnya ya. Kan kasihan kalau dia sering di nggak boleh jajan, nggak boleh kayak teman-temannya. Mungkin kalau yang melihat teman-temannya jajan, dia nggak jajan sendiri gitu kan. Kadang juga pengen juga ya. Nah ini sebenarnya suatu keterampilan yang nggak apa-apa dilatihkan, tetapi harus ada aturan ataupun batasannya gitu ya. Ya, nanti suatu saat pinter jajan dong Bun ya. Ya, kita bisa apa ya, membatasi gitu ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah interaksi antara anak dengan orang lain gitu ya. Ayo coba pilih yang mana gitu ya. Roti yang ini apa roti yang ini atau biasa yang eh, biasa dia beli gitu ya. Eh, asal gitu ya, asal yang sehat gitu ya, yang sehat. Atau jajan buah nggak apa-apa, buah pun juga boleh gitu ya. Kalau makan makanan yang ciki-ciki sebaiknya memang harus dihindari. Kayak susu kotak sebaiknya juga dihindari gitu ya, Bun. Kadang ada anak yang diet juga ya. Nah, ya cari yang safe aja lah ya. Kasihkan uangnya coba. Uangnya tadi mana? Uangnya. Nah, anak kan belajar. Oh, uangnya ini kasihkan sama eh, bapaknya atau ibunya kasihkan yang jual maksudnya ya. Kasihkan. Bilang apa? Terima kasih gitu. Nah, kalaupun ada kembaliannya itu kembalian diambil. Nah, jadi anak itu bisa berinteraksi secara normal ya seperti itu. Tapi tetap kita arahkan dari orang tuanya ya. Selanjutnya di ruang komunikasi ya, merangkai dua kata bermakna. Contohnya minum susu, makan nasi gitu ya. Yang jelas kita mengucapkan atau mengajarkannya yang jelas ya. Minum meskipun nanti anak responnya nom nom atau cucu atau apalah yang dia munculkan gitu ya. Tetapi itu suatu respon yang baik gitu ya. Yang tugas kita adalah mencontohkan yang benar ya. Minum, minum. Coba ucapkan minum gitu ya. Nah, susu. Kalau es kan biasanya agak susah ya untuk anak ya. Yang penting kita mengajarkan yang benar ya. Bun, tapi anakku itu ngomongnya pelan-pelan banget gitu ya. Jadi nggak begitu jelas. Diajari coba. Yang keras lagi, minum. Yang penting mimiknya itu atau usaha yang dia tunjukkan itu sungguh-sungguh gitu ya. Kelihatan kalau dia itu pengen ngucap gitu ya Bun. Ya seperti itu ya. Kalau perlu kita bisa memegang kepalanya, wajahnya maksudnya ya. Wajahnya kita pegang, terus kita contohkan, kita hadapkan mata kita sejajar dengan mata anak gitu ya. Jangan lebih rendah, jangan lebih tinggi, sejajar dengan mata anak. Lalu anak kita kasih tahu cara mengucapkan yang jelas gitu ya. Makan, coba gimana makan nasi gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Nah, itu pun juga nanti bisa kita terapkan ketika dia misalkan mau makan atau minta minum gitu, bisa kita ajari dulu. Tapi waktu itu nggak usah terlalu lama karena dia cepet-cepet pengen makan juga. Kalau belajarnya lama nanti dia haus, nangis gitu ya. Ya, coba bilang dulu minum, minta minum atau minum susu gitu ya.
Nah, nanti jadikan reward juga nggak apa-apa gitu. Paham ya, Bun? Ada yang tanyakan dari apa namanya? Dari tugasnya. Sekarang kita masuk pada eh, anak atau tugas yang di usia, bentar masih di atas 7 tahun. Ya, di atas 7 tahun. Nah, ini. Yang pertama, sandwich terapi. Yang seperti apa itu, Bun? Sandwich terapi. Jadi bisa digulung ya. Anak itu bisa digulung, terus kita kasih bola di atasnya. Kita gelindingkan bola ya, jempol ya. Itu di atasnya sambil ditekan ya, ditekan. Nanti saya berikan contoh latihannya ya. Boleh digulung, boleh enggak juga ya. Gitu. Yang kedua, mengangkat tangan atau merentangkan tangan juga bisa sambil menutup matanya ya. Coba tutup mata, gimana mata? Nah, terus angkat tangan ke atas, ke samping, gerakan ke samping. Gitu ya. Bisa nggak ya dia gitu ya. Ataupun kalau dia sulit menutup mata, bisa kita tutup sebentar menggunakan kain yang tidak terlalu kencang gitu kita ngikatnya ya. Tutup mata gitu. Paham ya, Bun? Ini belajar kinestesia ya, kinestesia gitu. Belajar merasakan ketika eh, mata tertutup atau tidak melihat gitu ya. Selanjutnya di ruang berakademik ya, menggambar bentuk geometri seperti lingkaran atau persegi dan persegi gitu ya. Tapi tergantung juga anaknya. Kalaupun anakku udah pinter segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang, itu lebih bagus ya. Coba nanti kita cek ya, kita cek bisa nggak ya dia menggambar lingkaran, menggambar persegi, atau persegi panjang, segitiga, sendiri tentunya ya. Kalau dibantu boleh Bun, boleh. Kalau memang belum bisa dibantu boleh ya. Selanjutnya menangkap ikan di ember dengan tangan atau jaring. Nah ini eh, melatih apa Bun ini Bun? Melatih untuk visual tracking juga bisa gitu ya. Terus anak kan seru gitu ya, suka gitu ya. Bun nanti ikannya dipencet gitu ya. Ya kita bisa mengawasi gitu ya. Apa namanya? eh, ada larangan gitu ya, tidak boleh dan yang boleh apa? Yang boleh cuma menangkap. Kalau memegang pun boleh, yang nggak boleh apa? Memencet ataupun gemes-gemes gitu ya, kasihan ikannya nanti ya. Ini untuk melatih visual tracking dan leisure time, menghabiskan waktu luang gitu ya, menggunakan waktu luangnya untuk bermain gitu ya. Selanjutnya menata buku dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mungkin kalau untuk apa namanya usia sudah agak besar kan kalau sekolah ataupun nggak sekolah pun nggak ada masalah ya. Jadi persiapan dalam tasnya, entah itu bukunya, entah itu peralatan tulisnya atau yang dibawa nanti di sekolah apa. Nah, itu anak dibimbing, diajari untuk mempersiapkan, lalu dimasukkan ke dalam tasnya sendiri. Termasuk juga menutup tasnya dengan red kah, dengan bagaimana cara apa, tas itu ditutup gitu dengan rapat. Nah, itu diajarkan ya. Jangan semua-muanya tergantung dari orang tuanya, termasuk memasukkan eh, kotak bekalnya atau dan lain-lainnya gitu ya dari orang tua ataupun yang lainnya. Nah, mulai diajarkan kemandiriannya gitu ya, itu namanya produktif ya. Selanjutnya masih sama di ruang keimanan mengajarkan adab sebelum tidur dan personal hygiene gitu ya. Kalau yang muslim berwudu ya atau cuci tangan cuci kaki
gosok gigi, ya, terus nanti baca doa sebelum tidur atau mulai membersihkan tempat tidurnya dulu, ya, terus tidur, gitu ya. Lampunya dimatikan, gitu. Takut Bun, kalau udah gelap takut. Nah berarti ini masih ada eh, gangguan sensorinya, gitu, vestibularnya masih bermasalah, gitu. Selanjutnya tangan eh, mengikuti bentuk huruf atau angka yang ditempel di dinding, gitu ya. Jadi ini belajar visual tracking. Nanti saya berikan contoh latihannya, Bun, ya, Insya Allah ya. Selanjutnya memakai tas punggung secara mandiri. Nah, tadi ada kaitannya ya dengan yang produktivitas yang nih di nomor 5 ini. Setelah dia menata bukunya, memasukkan barang-barang yang memang biasa dia bawa sendiri, menutup tasnya atau mengunci tasnya, terus dia pakai sendiri. Pun anakku kayak gitu udah mandiri, udah pintar, udah bisa. Ya alhamdulillah berarti udah tinggal dibiasakan lagi untuk yang lainnya gitu ya. Udah mandiri gitu. Selanjutnya untuk di ruang ruang eh, verbal atau komunikasi fungsional ya. Nanti tetap massage mulut, oral motor itu bisa dilatihkan setiap hari, sehari sekali minimal ya. Baik itu di keduanya, baik itu di anak di bawah usia 6 tahun maupun anak di atas usia 7 tahun. Kalau memang ngomongnya masih belepotan, masih bermasalah, bisa dilakukan untuk massage rutin gitu ya, sama oral motornya ya, dikuatkan rahangnya, dikuatkan otot-otot mulutnya, terus apa namanya, mulai diajarkan cara mengucapkan yang jelas, bisa di depan cermin gitu. Gitu ya, Bun. Ya. Bun, anakku masih sensitif banget ketika di apa namanya disentuh mukanya itu dia langsung menghindar gitu ya. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Nah, berarti itu ada sensitivitas ya. Nggak apa-apa dilakukan aja pelan-pelan gitu ya. Mungkin hari ini eh, nggak nyampe 5 menit. Nah, mungkin besoknya bisa sampai 5 menit karena anak sudah mulai beradaptasi proses ya. Berikutnya lebih lama lagi. Nah, gitu. Jadi diulang, diulang-ulang dan durasinya ditingkatkan gitu. Paham ya, Bun? Setelah itu anak diminta untuk mulai mengucapkan 3 kata gitu ya. Bun, tapi gimana? Anakku belum bisa mengucapkan 1 kata pun gitu ya. Ya nggak apa-apa semaksimalnya dulu ya. Contohnya 3 kata yang seperti apa? Aku mau makan gitu. Contohnya, aku mau makan apa namanya disebutnya siapa gitu ya, panggilannya siapa, mau makan gitu. Bisa nggak ya gitu ya? Kita mengajarinya yang jelas gitu, yang mengucapkannya yang jelas gitu. Itu ya Bun. Ada yang mau tanyakan dari uraian tugas, baik itu di bawah usia 6 ataupun di atas usia 7 tahun. Ada yang disampaikan? Oke, nggak ada ya. Baik, ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya, Bun. Insya Allah nanti untuk, oh ada nih, ada di obrolan ya. Oh ya, jalan jongkoknya, oke. Nanti saya share, ya. Oke Bun, siap ya. Oke, yang lain nggak ada? Oke, sudah ya. Baik, para bunda sekalian, mungkin saya untuk pertemuan di sore hari ini saya cukupkan sekian ya. Saya berharap Bunda bisa melatihkan dengan baik ya. Setor tugas saja, meskipun nanti evaluasinya agak slow, mohon maaf ya Bun, agak kurang fit ya, gitu. Jadi silahkan disetorkan, nggak apa-apa. Oh, satu lagi nih dari Bunda Reski pun, saya kan baru gabung, tidak apa-apa jika saya langsung ikut tugas sebelah sambil itu. Oh boleh, boleh, sangat boleh. Nggak apa-apa pun. Kalau itu dirasa sudah bisa, anak nggak apa-apa. Lanjut aja setorkan aja nggak apa-apa, gitu ya. Oke. Nanti nanti kalau untuk apa namanya setor yang lain pun
eh, apa namanya yang tahap mungkin awal-awal gitu ya, itu bisa saya share juga ya. Minta aja nggak apa-apa. Ya. Oke, saya cukupkan sekian ya Bu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Dan saya berharap Bunda bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik ya. Kalaupun ingin melakukan tugas yang bukan usia anaknya karena kemampuannya masih di bawah, nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Silahkan monggo. Dan jangan lupa untuk berdoa. Tugas kita sebagai apa? Sebagai manusia, sebagai orang tua, hanya bisa mentok itu ikhtiar, ya, ikhtiar berusaha, gitu ya, sambil mendoakan. Nah, di luar itu sudah bukan wewenang kita lagi, ya. Jadi Bunda maksimalkan untuk ikhtiarnya, ya, tentunya dengan yang tepat, ya, usahanya yang tepat, gitu ya. Sambil kita doakan supaya Allah memberikan kelembutan hati kepada anak-anak kita, memberikan kebaikan ya untuk kita sebagai orang tua selama melatihnya, diberikan kesabaran, keikhlasan ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi bekal kita, amal pahala kita. Kalau nggak kita men-switch pikiran kita seperti itu, kita akan merasa terbebani terus, Bunda ya. Ya, maka ini jadikan ini sebagai ladang amal kita, ladang pahala kita untuk kita bisa kembali pulangnya semaksimalnya nggak apa-apa ya, nggak perlu dipaksakan gitu ya. Kalau capek istirahat ya, Bunda nggak usah terlalu memaksakan diri juga. Insya Allah ini nanti kan terus berlanjut kok ya. Tidak saat ini aja harus bisa, tapi nanti berproses. Anak itu berproses, kita hargai prosesnya ya. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi